Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Yeremia pada pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasannya orang-orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung-gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon atas pilihanmu dan mencapakannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada renungan hari ini adalah lakukanlah kebenaran dan keadilan. Adalah suatu nubuatan Nabi Yeremia kepada umat Tuhan di Yehuda. Dengan suara yang jelas, nyaring dan keras, Yeremia menyampaikan perkataan-perkataan itu. Karena Tuhan menyuruhnya menyuarakan kebenaran itu. Dan saudara-saudara, memang di seluruh muka bumi ini, umat manusia mengharapkan yang namanya keadilan dan kebenaran. Semua orang mengimpikannya. Semua orang mengejarnya, mencari keadilan. Dan mengharapkan agar semua berjalan dengan benar. Saudara-saudara, kita masih ingat tokoh besar, bukan? Seperti Nelson Mandela, yang mencari keadilan dengan begitu gigih demi penghapusan politik apartheid yang membeda-bedakan,
yang juga telah meruntuhkan harkat dan martabat dari kulit hitam di Afrika Selatan pada masa lalu. Sehingga dia mengimpikan suatu masa di mana masa itu adalah masa yang adil, masa kebenaran, dan dia melakukan perjuangan yang begitu gigih. Semua umat manusia sangat mengharapkan keadilan dan kebenaran. Tetapi sayangnya, ketika orang telah berada atau sekelompok orang telah berada di posisi yang teratas, sering sekali abai untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, oleh karena itu, dan hal yang hampir sama pernah terjadi di Yehuda, sehingga Tuhan mengutus Yeremia untuk berbicara kepada istana, kepada para pemimpin, bahkan kepada para pegawai-pegawainya, para pengambil kebijakan, agar mereka menerapkan keadilan dan kebenaran. Di dalam perjanjian lama, kata ini adalah kata yang selalu digabung. Kata sedek ataupun sedaka yang sebenarnya adalah adil benar. Ini adalah dua kata dalam bahasa kita yang sering digabung menjadi satu kata di dalam bahasa Ibrani. Karena ketika seorang melakukan yang benar, maka pada saat yang sama dia melakukan yang adil. Karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu dengan benar tetapi tidak adil. Dan di dalam bahasa Ibrani itu hampir saja digabung dan hampir tidak pernah terpisahkan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita agar ketika kita menjadi seorang pengambil kebijakan, ataupun ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menetapkan suatu keputusan ataupun suatu pilihan, maka ingatlah untuk menerapkan yang benar dan yang adil. Apa itu benar dalam konsep yang dikatakan pada nats ini? Kebenaran yang dimaksud pada nats ini adalah tepat sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi, dia sesuai dengan standar yang ada. Tidak menyimpang, baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Dia tidak berat sebelah. Dia menerapkan apa yang patut untuk diterapkan. Dan tidak melakukan apa yang bertentangan dari konsep yang sudah ditentukan sebagai standar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau demikian, apakah standar kebenaran kita yang seharusnya kita terapkan? Standar kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita adalah firman-Nya. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran, suara Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengambil suatu keputusan, ketika kita mengambil atau menerapkan suatu ketetapan, maka ingatlah untuk melihatnya sesuai dengan kebenaran yang alkitabiah. Saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Dan juga pasti mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita puja adalah Allah yang adil dan juga Allah yang benar. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu diminta untuk melakukan kebenaran dan keadilan, karena itu adalah sifatnya Allah. Karena itu adalah karakteristik dan yang sangat esensial dari Allah kita. Yang kedua, mengapa kita diminta untuk melakukan kebenaran dan keadilan? Karena itu adalah alkitabiah. Karena anak-anak Tuhan
diminta sejak awal melakukan kebenaran, karena kita ini adalah yang seharusnya cerminan kebenaran yang sejati, cerminan keadilan yang sejati. Bagaimana Tuhan dapat dikenal di muka bumi ini sebagai pribadi yang adil dan sebagai pribadi yang benar? Tentunya dari anak-anaknya, tentunya dari umatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Allah sebagai pribadi yang benar, Alkitab adalah firman kebenaran, maka kita sebagai umatnya yang mencintai Tuhan dan firman-Nya harus menjadi pribadi yang adil dan benar. Kemudian dari nats ini kita boleh menemukan bahwa dalam nubuatan ini ada terkandung janji dan hukum. Dijanjikan bagi umat Tuhan ketika mereka mendengarkan suara firman Tuhan pada bagian ini, ketika mereka melakukan kebenaran dan keadilan, ketika para raja dan juga para perwira, bahkan semua para pemimpin di kerajaan Yehuda melakukan kebenaran dan keadilan, dijanjikan bahwa akan ada kerajaan yang langgeng, raja-raja akan masuk berarak dengan kuda-kudanya, menandakan sebuah kehormatan, kebanggaan, dan kemajuan di dalam pemerintahan berbangsa dan bernegara. Ketika mereka melakukan firman Tuhan, ketika mereka melakukan keadilan dan kebenaran. Tetapi ada hukuman yang dijanjikan juga, yang dimaklumatkan juga. Kalau mereka tidak melakukan kebenaran dan keadilan, dikatakan bahkan bangsa itu akan menjadi bangsa yang tandus, kota-kotanya akan menjadi sepi. Bahkan ketika orang lewat dari sana, mereka akan berkata, mengapa Tuhan melakukan seperti ini? Dan jawabannya, karena mereka meninggalkan Tuhan mereka, karena mereka tidak lagi melakukan kebenaran itu. Dikatakan pada bagian ini, karena mereka bahkan sudah menyembah Allah lain. Artinya sudah mengabaikan firman Tuhan, telah mengabaikan Tuhannya, justru melakukan apa yang bukan firman Tuhan, sama saja menyembah ilah lain. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, marilah kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran dan keadilan. Jangan menindas orang yang di bawah. Kalau pada bagian ini dikatakan, jangan menindas orang yatim, janda, orang miskin, dan lain sebagainya. Itu sama saja menggambarkan kepada kita, jangan menyusahkan orang yang di bawah kita. Harusnya kita menjadi penolong bagi mereka-mereka yang susah, bukan justru menyusahkan orang yang sudah susah. Jangan menginjak orang yang sudah tergeletak, tapi biarlah kita menjadi orang yang mengangkat orang yang tergeletak untuk dia bangkit kembali. Kasihanilah orang yang patut dikasihani. Jangan menyusahkan mereka, karena Tuhan sangat-sangat mempedulikan, sangat-sangat memperhatikan perihal keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dinubuatkan pada bagian ini, yaitu pada Yeremia pasal 22 ini, adalah suatu nubuat yang sangat luar biasa dan terbukti kebenarannya. Yeremia dipanggil Tuhan untuk bernubuat sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Dia berbicara kepada raja-raja, bahkan juga dia pergi ke kerajaan Yehuda berbicara tentang Tuhan, dan terutama memperkatakan agar dia melakukan kebenaran dan keadilan. Yang pada masa itu kerajaan besar adalah kerajaan Asyur. Dan termasuk Yehuda adalah salah satu seperti koloni, seperti jajahan yang memang tidak terlalu berat. Nah, ketika Yeremia memperkatakan hal ini, seolah ini tidak masuk akal. Karena semua nyaman-nyaman saja, it's okay. Hampir tidak ada permasalahan yang nyata. Apalagi ketika dikatakan menjadi sunyi, akan kerajaan seperti reruntuhan.
seperti padang gurun. Kalau dikatakan menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami, seolah-olah itu sesuatu yang nonsens. Karena walaupun mereka memang sebagai bangsa jahat dari Asyur pada waktu itu, tapi rasa-rasanya bahwa untuk menjadi tandus, menjadi kosong, menjadi sepi, bahkan seperti padang gurun yang tidak tertata, itu rasanya tidak masuk akal. Kemudian apalagi dikatakan bahwa orang akan mengolok-olok dan memperkata-katakan, mengapa bangsa ini atau kota ini yang sebesar ini mengalami hal buruk. Itu hampir tidak masuk akal. Ketika melihat pada masa itu, ketika Yeremia memperkatakan nubuat ini. Tetapi jangan lupa bahwa pada tahun sekitar 586 sebelum Masehi, maka bangsa Babilonia bangkit menjadi satu kekuatan yang besar dengan raja yang terkenal yaitu Nebukadnezar, menaklukkan kerajaan Asyur yang pada waktu itu Asyurbanipal. Lalu kemudian begitu Asyur tunduk, maka bangsa-bangsa jajahan yang ada di bawahnya direbut satu persatu, akhirnya termasuk juga Yehuda. Dan kemudian sialnya lagi, orang-orang dari Yehuda dibawa ke Babel. Dan itulah yang akhirnya kita sebut dengan istilah pembuangan Babel. Jadi tahun 586 sebelum Masehi, apa yang dinubuatkan bahwa kota itu menjadi seperti kota mati, yaitu seperti padang gurun, itu akhirnya terjadi. Mengapa? Karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak mau melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, saya sangat menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran dan keadilan untuk mendapatkan berkat Tuhan, untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan kasih sayang Tuhan, bukan menjadi orang yang tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan keadilan, yang pada akhirnya mendapatkan hukum. Saudara, saya percaya bahwa kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang mau hidup benar, melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya, melakukan sesuai dengan tuntutan yang ada, tuntutan kebenaran, melakukan yang bukan bertentangan dengan firman Tuhan, menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang lemah, memperjuangkan hak-hak mereka, memberikan keadilan bagi mereka-mereka yang dirampas haknya. Oleh karena itu, siapapun kita, apakah pejabat pemerintah, apakah pekerja swasta, maka ketika ada kesempatan Tuhan berikan bagi saudara untuk menunjukkan keadilan, untuk menunjukkan kebenaran, lakukanlah itu, karena Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang begitu singkat ringkas, biarlah Tuhan menjamah hati kami semua, untuk kami dapat memahaminya dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, akan selalu hamba mendoakan bagi saudara-saudara kami yang lemah, Engkau jamah, kuatkan mereka Bapa. Bagi mereka yang sakit, mari Engkau angkat jamah, sembuhkan mereka. Bagi mereka yang susah hatinya, Tuhan menghiburkan mereka. Bagi mereka yang berduka, hapuskan air mata mereka. Barang mereka selalu berharap kepada Tuhan, dan mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, sepanjang hidup kami, semua saudara kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang maha baik memberkati kami semua. Saudaraku, kembalilah kepada aktivitasmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.